Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 terus naik. Partai yang kini dipimpin Kaisang Pangarep itu melesat hingga mencapai 3,12%. Kondisi berbeda dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan yang terancam tergusur dari Senayan karena suaranya turun di bawah ambang batas parlemen 4%. Bagaimana peluang Partai Ka'bah bertahan di DPR dan bagaimana pula kans PSI menembus Senayan? Partai Solidaritas Indonesia yang dinahkodai Kaisang Pangarep jadi perhatian setelah dalam perhitungan real count KPU suaranya terus melesat. Dari data real count KPU 2 Maret 2024, suara PSI mencapai 3,12%. Terus menanjaknya suara PSI disorot karena telah menembus 3% dan terus melesat. Dari data sehari sebelumnya yaitu 1 Maret, suara PSI bertengger di 3,01%. Sementara dari data KPU 29 Februari, suara PSI masih di bawah 3% yaitu 2,89%. Sebelumnya pada 27 Februari, suara PSI tercatat 2,75%. Sementara suara Partai Gelora juga mencatat kenaikan. Pada 27 Februari tercatat 1,07% dan terus naik hingga pada 2 Maret mencapai 1,43%. Kondisi berbeda dialami Partai Persatuan Pembangunan. Sempat mencapai 4% pada 27 Februari. Pertanggal 2 Maret suara Partai Ka'bah turun di bawah ambang batas 4%, 3,97%. Kalau Partai Gelora, saya sih melihatnya kenaikannya ya kerja-kerja politik Partai Gelora. Karena kalau PSI kan punya kekuasaan, artinya ayahnya punya power, presiden, punya peluang untuk bisa katakanlah melakukan operasi untuk bisa menaikkan suara kan itu. Itu dugaan-dugaan ya dari katakanlah pihak lain. Nah, kalau kita mengamati soal Partai Gelora, saya sih melihat ya kalau Partai Gelora naik, ya hasil kerja keras ya. Seluruh kadernya yang menjadi caleg, karena Partai Gelora dia tidak punya instrumen kekuasaan untuk bisa melakukan katakanlah mengatur suara, tidak bisa. Dan saya melihat ya kalau Partai Gelora bisa jadi ini karena kekuatan yang dimiliki oleh kader mereka semua yang ingin bisa lolos ke Senayan, walaupun hasilnya belum lolos ke Senayan ya tidak apa-apa. Yang penting bagi Partai Gelora sudah maksimal, sudah dapat katakanlah tadi 3%, sehingga ketika MK memutuskan 4% tidak berlaku di 2029 nanti, artinya Partai Gelora pun sudah siap nanti menghadapi pemilu ke depan untuk lebih membesarkan diri lagi. Apa sebenarnya yang membuat suara Partai Solidaritas Indonesia terus menanjak menembus 3%, sementara Partai Persatuan Pembangunan melorot dari ambang batas parlemen 4%? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Data real count KPU hari ini, suara PSI telah mencapai 3,12%, melonjak drastis dari penghitungan Jumat 3,01%. Ini berarti ada kenaikan lebih dari 26.000 suara, kurang dari 24 jam untuk PSI. Ada apa sebenarnya di balik melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia? Dan berbalik dengan suara PSI, Partai Ka'bah justru merosot di bawah ambang batas 4%. Kami bahas bersama dengan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Selamat petang Mas Arya. Mas Arya, langsung saja Mas Arya, kalau kita lihat berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei sempat disebutkan bahwa PSI ini tidak akan lolos ke Senayan atau DPR, bahkan suaranya di bawah 3%. Tapi kalau kita lihat di situs KPU, ini angkanya naiknya signifikan sekali Mas Arya. Dari minggu lalu 2,8%, sekarang bisa menembus angka 3,13%. Apa yang Anda lihat dari kenaikan suara PSI yang cukup signifikan ini? Baik, terima kasih. Terus terang saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dari 3 hasil hitung cepat 3 lembaga, misalnya
saya kutip quick count yang dilakukan oleh CSIS dan Sirus, kemudian indikator politik dan SMRC, dan poll tracking maksud saya, itu kalau kita bandingkan PSI menurut hitungan CSIS itu di angka 2,67 ya, di indikator itu 2,65, dan di poll tracking 2,89. Dan kalau kita lihat juga P3 itu di 3,54, di menurut CSIS dan CN ya, indikator 3,65 dan di poll tracking 3,84. Nah, apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan kalau kita bandingkan dengan data real count yang dilakukan oleh KPU, yang sampai sore hari ini datanya sudah masuk di angka 65%-an, itu harusnya secara statistik ketika data sudah mulai masuk di atas angka 60-an, harusnya sudah stabil ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu dalam pengalaman kami melakukan hitung cepat itu kecil sekali kemungkinan terjadi perubahan ya. Kalau kita bandingkan misalnya antara selisih hasil hitung cepat dengan real count yang dilakukan oleh KPU, memang menunjukkan selisih atau anomali yang terjadi pada PSI ya. Di Perjuangan selisih quick count dengan real count KPU itu di angka 0,05. Untuk Partai Golkar, PDI Perjuangan selisihnya dengan quick count itu tipis sekali ya. Golkar juga tipis, misalnya kalau kita ambil 0,07, tapi selisih hitung cepat dan real count KPU untuk kasus PSI memang agak besar, di angka 0,46 ya. Nah, begitu juga kalau kita bandingkan misalnya, kita ingin menguji apakah quick count itu akan mirip hasilnya dengan real count atau tidak ya. Untuk melakukan itu tentu kita harus melihat bagaimana pengalaman lembaga melakukan hitung cepat pada pemilu sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan pada pemilu sebelumnya, itu perubahan suara itu atau perbandingan suara antara hitung cepat dengan real count itu tidak ada yang sampai, kalau kita ambil kasus beberapa partai, itu tidak ada yang melewati angka plus minus 1%. Ya. Misalnya sebagai contoh, quick count yang kami lakukan 2019 itu menemukan PDIP ketika itu 19,8. Real count 100% oleh data KPU itu 19,33. Selisihnya 0,47 ya. Untuk PSI ketika itu quick count-nya itu 1,9, real count-nya itu 1,89. Selisihnya 0,01. Nah, jadi kalau kita percaya pada hasil hitung cepat, di mana selisihnya itu dalam pengalaman itu jarang sekali yang melewati angka 1% margin of error, itu kalau ditemukan di hasil quick count itu 2,67, paling estimasi paling tertinggi itu PSI memang hanya akan mendapatkan di kisaran 3,67. Gitu ya. Karena lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat itu dalam sepengetahuan saya itu tidak ada yang menemukan PSI sudah di atas angka 3% ya. Misalnya indikator itu hanya 2,65%, polling 2,89%. Mas Arya. Baik, kita juga sudah bergabung bersama kami Mas Ahmad Khairul Umam selaku pengamat politik atau pakar politik. Mas Khairul Umam, kalau misalnya dilihat dari apa yang terjadi tadi, Mas Arya menjelaskan bahwa paling tidak seperti pemilu sebelum-sebelumnya, artinya ketika suara sudah masuk 65% lebih, ini tidak akan terjadi perubahan yang drastis, hanya sekitar 0,0 sekian persen saja. Apa yang terjadi, Mas Umam mungkin bisa dianalisa kenapa suara PSI ini melesat, kemudian P3 ini justru terancam juga tidak lolos? Ya, situasi ini memang membuka sejumlah pertanyaan publik ya, karena bagaimanapun juga rekapitulasi data di KPU sendiri juga sedang berjalan, dan kemudian kalau misal dari basis data yang kemarin dikumpulkan oleh berbagai pihak, termasuk kalau misal digunakan dengan basis perbandingan dari data-data quick count teman-teman yang melakukan itu sebelumnya,
maka memang sebenarnya ada gap yang memunculkan pertanyaan. Barangkali kemudian pertanyaan yang cukup vulgar, apakah semacam ada operasi kekuasaan dalam tanda kutip untuk memasukkan salah satu pihak tertentu dan mengeluarkan pihak yang lain. Meskipun tentu pertanyaan itu bersifat spekulatif ya. Oleh karena itu tentu ini menjadi catatan, tetapi yang pasti semua jaringan saksi hendaknya kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga akuntabilitas suara di semua tingkatan. Nah, oleh karena itu kita berharap siapapun ya, baik dari PSI sendiri, termasuk juga apalagi dari P3, karena P3 sendiri juga selama ini sudah cukup percaya diri, tidak akan terjadi perubahan signifikan meskipun angka 4,2% kalau dari hasil sebelumnya itu hanya selisih 0,2% di atas parliamentary threshold. Itu ibaratnya kalau misal ada pihak yang agak usil misalnya di satu dapil yang seharusnya dapat tapi kemudian ada yang mempermainkan dan sebagainya, itu juga berpotensi menciptakan instabilitas dalam konteks menjaga angka 4% parliamentary threshold tadi itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi penuh dengan ketidakpastian. Sekali lagi dari saya sendiri ini menjadi wake up call sebenarnya bagi KPU sendiri secara moral, secara tanggung jawab kelembagaan tentunya sebagai penyelenggara pemilu untuk tetap berada dalam hitoh penjagaan pemilu secara terbuka dan akuntabel. Oke, nanti akan saya tanyakan ke Mas Umam. Tadi Mas Umam menyebut ada operasi kekuasaan. Apakah itu betul atau seperti apa? Tapi nanti kita tahan dulu, kita mau menyapa Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau tadi Mas Arya menyampaikan catatan kami, kalau kita bandingkan dari pemilu tahun ini dan juga pemilu sebelumnya, perbandingan suara itu nggak ada yang melewati plus minus 1% lah ya. Kalau untuk kasus ini, margin of error-nya itu berapa sebetulnya, Prof. Burhan ya? Ya, tergantung jumlah sampel masing-masing lembaga yang melakukan quick count. Di indikator margin of error-nya untuk pileg 0,54%. 0,54. Tapi umumnya rata-rata di bawah 1%. Nah, karena kebetulan jumlah sampel kami adalah seluruh rakyat yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang terpilih sebagai sampel sebanyak 3.000. Jadi total ada lebih dari 500.000 sampel sah di 3.000 TPS yang terpilih secara acak. Dan berdasarkan margin of error tersebut, persis seperti yang Bung Arya sampaikan, itu sebenarnya sudah terjadi semacam ijma ulama quick count. Jadi tidak ada satupun lembaga penyelenggara quick count yang memprediksi PSI lolos PT. Nah, kalau misalnya ada kenaikan suara PSI bahkan sampai lolos PT, nah ada dua kemungkinan, satu quick count-nya yang salah atau KPU-nya yang salah. Nah, tetapi kalau kita merujuk pada pengalaman dan sekaligus sejarah quick count, nama lain quick count itu parallel vote tabulation. Nah, fungsi utama quick count itu alat deteksi kecurangan. Nah, mengapa disebut sebagai alat deteksi kecurangan? Karena quick count itu dilakukan dengan mengirim enumerator langsung di TPS yang terpilih sebagai sampel. Jadi prosesnya adalah enumerator tadi mengirim data hasil rekapitulasi suara langsung ke data center kami di pusat melalui pemrograman statistik langsung kemudian diolah. Sementara dalam sistem proporsional, data yang sudah dihitung di tingkat TPS itu dibawa ke PPS tingkat desa, kemudian naik ke atas ke tingkat kecamatan namanya PPK, kemudian naik tingkat kabupaten, naik tingkat provinsi sampai tingkat pusat. Nah, tiap jenjang itu potensial menyumbang potensi error atau kecurangan. Nah, makanya kemudian quick count itu berfungsi untuk membypass ya penghitungan suara tidak secara berjenjang tetapi secara langsung. Nah, kalau kemudian terjadi perbedaan, kasus Filipina itu menarik ya, kasus Filipina. Kasus Filipina itu menunjukkan ketika terjadi perbedaan antara quick count yang dilakukan oleh Namfrel dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komlek itu KPU-nya Filipina,
itu terjadi perbedaan fatal. Namfrel mengatakan pemenang pemilu tahun 86 disebut dengan istilah snap election itu adalah Aquino. Sementara KPU-nya Filipina mengatakan pemenangnya adalah Ferdinand Marcos. Secara formal Komlek unggul karena yang menyelenggarakan pemilu adalah Komlek. Tetapi secara sosial masyarakat Filipina lebih percaya pada Namfrel. Dan akhirnya mereka turun dalam jumlah yang besar sekali dan muncullah revolusi EDSA. Dan nama lain dari revolusi EDSA adalah revolusi quick count. Jadi intinya quick count itu seringkali dianggap lebih powerful untuk mendeteksi potensi kecurangan. Nah pertanyaannya, apakah kenaikan suara PSI serta-merta ada kecurangan? Belum tentu, kita nggak tahu ini. Saya sendiri ditanya di Twitter saya oleh banyak netizen, saya belum berani mengambil kesimpulan seperti itu. Bahwa ada anomali, iya. Tetapi apakah anomali itu akibat kecurangan atau operasi politik? Wallahu a'lam, saya belum punya buktinya. Oke, tapi dengan margin of error 0,54% itu merupakan hal yang wajar nggak, Prof. Burhan? Kalau kita melihat kenaikan yang cukup signifikan tadi. Nah, kalau kita lihat, Vita, itu ada beberapa partai yang selisihnya itu berbeda dengan rata-rata hasil quick count. Jadi saya sudah kumpulkan tuh data-data penyelenggara quick count, ada belasan, baik anggota Persepi maupun tidak. Itu PKB di atas prediksi rata-rata penyelenggara quick count. PSI juga. Cuma PSI ini sebenarnya belum di atas rata-rata quick count. Yang muncul dari PSI adalah pertanyaan terkait dengan PSI. Kalau PKB kan jelas, hari ini dia dapat 11,5. Padahal rata-rata itu sekitar 10,8, 10,7. Nah, mengapa PSI memantik pertanyaan? Itu karena dalam beberapa hari terakhir, itu ada kenaikan suara yang sangat tajam. Padahal data masuk sudah mencapai 65%. Iya. Jadi begini ceritanya. Sampai data masuk 64,5%, itu PSI kisaran 2,5. Tetapi ada tambahan data masuk di Sirekap KPU, kurang lebih sekitar 1-2% dalam beberapa hari terakhir. Tetapi banyak sekali dari 1-2% data masuk tadi yang masuknya ke PSI paling banyak. Sehingga suara PSI dari 2,5 di angka 64,5% data masuk, sekarang di kisaran 65% data masuk, suara PSI jadi 3,13%. Naik kurang lebih sekitar 0,6% dari data masuk yang hanya 1-2%. Nah pertanyaan soal PSI di situ, Vita, bukan soal karena PSI sekarang kisaran 3,1% itu sebenarnya masih dalam kisaran margin of error. Kan tadi Bu Arya sebutkan masih dalam margin of error antara 2,6 sampai 2,8. Cuma tadi ada suara masuk yang terjadi secara besar dalam waktu beberapa hari terakhir. Itu yang menimbulkan pertanyaan. Dan